Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Kita masih melanjutkan tentang masalah atau pelajaran yang kita bahas selama 2 sesi kemarin, yaitu tentang otoritas anak Allah. Ya, otoritas anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita mulai mengerti dengan 2 kali kita belajar, kita sekarang mulai menangkap sebenarnya apa sih ya, kenapa Tuhan memberikan otoritas kepada kita dan bagaimana kita boleh menerima otoritas tersebut sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dia tebus kita dan dia angkat kita menjadi anaknya, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Di tempat itulah kita boleh menjalankan sebuah otoritas, ya. Karena Anda duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan segala sesuatu telah dikaruniakan kepada Bapak Ibu Saudara, sekarang mandat, ya, apa yang Tuhan pernah lakukan, sekarang Bapak Ibu Saudara juga boleh melakukannya. Tuhan memberikan otoritasnya sekarang kepada kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, orang yang punya otoritas itu punya alat kerja yang berbeda dengan orang yang tak punya otoritas. Orang yang tak punya otoritas, mereka bekerja dengan otot atau dengan tenaga mereka. Mereka berjuang membanting tulangnya, ya, untuk menggerakkan atau menghasilkan sesuatu. Ya, kalau mereka nggak mau pakai otot atau tenaganya, mereka mulai sekolah dan mengambil gelar, ya, sarjana apa seperti itu. Nah, lalu mulai menjadi pemikir, menggunakan pikirannya. Lalu dengan pikirannya itu, dengan otaknya, dia memecahkan setiap persoalan. Kalau persoalan itu bisa dipecahkan, nanti ada kangtaunya, ya, ada untungnya, ada hasilnya. Jadi ada hasil, ya, dari sebuah kekuatan, ya, tenaga, ada hasil dari sebuah pikiran. Orang dunia mengasah 2 hal ini. Kalau kamu nggak cukup bisa berpikir, kamu harus pakai tenagamu. Tapi kalau kamu tidak mau susah-susah, sekolahlah setinggi-tinggi mungkin, ya, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya, lalu menjadi orang yang pinter, lalu ciptakan sistem dan sebagainya. Nah, lalu Anda boleh menghasilkan sesuatu dari pola yang Anda bangun dari pikiran Anda itu. Sebenarnya saudara, walaupun dia bisa mengendalikan semua yang ada di alam nyata atau alam materi ini, kalau kita bandingkan dengan otoritas yang diberikan oleh Allah sebagai anak-anak Allah, itu sebenarnya tidak sebanding. Karena Tuhan sendiri mengatakan, ya, ketika Anda dan Tuhan Yesus didudukkan bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa itu, tempat itu adalah tempat yang paling tinggi dari atas semua tempat yang ada di alam semesta itu. Sehingga setiap lutut harus bertelut, setiap nama harus tunduk. Jadi otoritasnya luar biasa. Karena Anda punya tempat posisi sebagai anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang, di sebelah kanan Allah Bapa itu, sarana atau alat kerjanya bukan ototmu, bukan tenagamu, bukan pikiranmu, bukan otakmu. Tapi apa? Tuhan mau setiap apa yang Anda katakan harus terjadi. Nah, itu sama halnya seseorang yang ngomong lalu mencipta sesuatu dengan omongannya itu. Itu baru disebut kuasa. Kalau Anda bertanya kepada beberapa orang, ya, coba, kamu punya Allah kan? Allahmu itu maha kuasa. Kok kamu bisa bilang dia maha kuasa itu bagaimana? Oh iya, dia sekali berfirman, segala sesuatu jadi. Dia nggak usah bersusah-susah payah. Ya, dia cukup ngomong saja, maka segala sesuatu akan berubah. Segala sesuatu akan terbentuk dari apa yang diucapkannya itu. Itu namanya berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena dia punya otoritasnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Mau nggak Anda menerima otoritas itu dan menjadi orang yang berkuasa juga? Tapi perkataanmu harus diupdate dulu, di-upgrade dulu, sampai kualitasnya perkataanmu sama seperti perkataannya Allah. Amin. Nah, di sini ini persoalannya. Kenapa Allah bisa berkata dan semuanya bisa terjadi? Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Allah yang berfirman, Dia juga yang akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Kok bisa, saudara? Karena ketika Allah itu ngomong, Dia tidak ada kebimbangan sedikit pun. Dia tidak ada keraguan sedikit pun. Dia yakin apa yang diucapkan itu pasti akan terrealisasi. Kenapa? Di alam roh itu semuanya materinya adalah roh. Perkataan itu adalah roh. Ketika dia ngomong, ya, orang-orang yang ngomong di alam roh ini, perkataannya menjadi sebuah materi, ya, bahan materi untuk menjadikannya sesuatu seperti apa yang didefinisikan dan diucapkan tersebut. Nah, lalu apa yang sudah terbentuk di alam roh itu lalu direalisasikan terjadi di alam materi ini. Amin. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara menangkap ya malam hari ini. Oke, sekarang kita kembali sini. Ya, makna dari perkataan ya. Dalam masa pendidikan murid-muridnya, ternyata Tuhan Yesus banyak sekali mengajar mereka tentang arti sebuah perkataan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hendak memulihkan kembali alat kerja yang semula diberikan Allah kepada Adam sebelum dosa itu sendiri masuk ke dalam dunia ini. Juga para rasul mengajarkan pentingnya hal-hal dalam perkataan itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sebenarnya dari ayat ini, apa yang Tuhan maksud sehingga dia berkata kepada para muridnya ini, ya, bahwa setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Kalau hal-hal yang sia-sia saja, Allah begitu memperhatikan dan orang yang mengucapkannya harus menerima konsekuensinya, ya, mempertanggungjawabkannya. Begitu juga saudara sebaliknya. Kalau omonganmu adalah omongan yang benar, omongan yang bermakna, omongan yang berarti, Allah pun juga memperdulikannya juga. Dan Anda juga menerima konsekuensinya juga. Ya, konsekuensi daripada berkata-kata yang salah atau yang sia-sia akan menghasilkan penghukuman, akan menghasilkan kecelakaan, akan menghasilkan sebuah penderitaan. Hidupmu akan menjadi sial. Karena apa? Semua yang keluar dari mulutmu yang sia-sia itu akan menuntut Anda. Seperti itu jadinya hidupmu. Tapi kalau omonganmu benar, hidupmu akan berubah. Kalau hari ini mungkin ada hal yang salah di dalam hidup Anda. Ketika Anda mulai berbicara yang benar, apa yang Anda ucapkan itu akan mengubah keadaan-keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita tadi. Nah, tadi dikatakan oleh Tuhan, ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jadi Anda masuk di dalam daerah atau suasana atau kondisi dihukum atau Anda diberkati oleh Tuhan, ya, itu tergantung apa yang Anda ucapkan. Sekarang kita bisa menyimpulkan malam hari ini harus menjadi pengertian yang kuat di dalam hidup Anda.
bahwa segala sesuatu terjadi karena omongan, karena perkataan. Langit, bumi, dan segala isinya ini semuanya dulu terjadi juga karena omongan juga. Karena ada yang ngomong, karena ada yang berfirman, maka langit, bumi, dan segala isinya sekarang boleh kita lihat ada di hadapan kita. Amin. Anda mau mencipta apa? Anda mau melihat apa dalam kehidupan Anda? Sekarang itu tergantung. Karena Anda orang yang berkuasa, setiap ucapan Allah mendengar dan itu akan terrealisasi di dalam kehidupan kita semuanya. Lukas pasal 24 ya, ayat yang ke-19. Lukas 24 ayat 19 katakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Walaupun Tuhan Yesus itu sama-sama mengajar, dia punya murid, orang Farisi, ahli Taurat juga punya murid. Ya, mereka sama-sama menjadi seorang pengajar. Mereka sama-sama berkhotbah di sinagog. Mereka punya pengikut. Tapi suatu hari, ya, ada yang berkomentar, siapakah gerangan dia ini? Yesus dari Nazaret ini yang berkuasa dalam perkataan dan dalam pekerjaannya. Nah, ternyata saudara, para pengamat baik muridnya Tuhan Yesus maupun murid-muridnya ahli Taurat dan orang Farisi, mereka melihat ada sebuah perbedaan antara Tuhan Yesus dan guru-guru mereka yaitu ahli Taurat itu. Ya, kalau ahli Taurat dia hanya bisa memberikan sebuah konsep. Konsepnya begini. Tapi kalau dituntut untuk merealisasikan, ya, itu dulu, itu zamannya Om Musa, itu zamannya Elia, itu zamannya Yesaya, itu zamannya Elisa, ya, itu zamannya nabi-nabi. Sekarang kan sudah ada fasilitas yang lainnya, sudah ada teknologi, ya. Saudara, banyak sekali mungkin para hamba Tuhan yang modelnya model seperti ahli Taurat. Karena dia belajar di sekolah Alkitab, ya, akhirnya dia tahu tentang firman itu, tapi nggak menghidupi firman itu. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupannya, solusi hidupnya bukan firman. Padahal firman Allah mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Harusnya way out atau solusi hidup manusia itu harusnya melalui firman. Firman, disampaikannya firmannya, disembuhkannya yang sakit. Amin. Disampaikan firmannya, maka semuanya berubah. Harusnya begitu. Kenapa? Ada kuasa di dalam perkataan itu. Karena firman itu disampaikan oleh orang yang punya otoritasnya. Ya, nah, Bapak Saudara, bagaimana sekarang omongan Anda bisa mengubah segala sesuatu? Harus menghidupi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan omdo, bukan omong doang. Ketika dia mengajar, lalu dituntut, ya, untuk melakukan seperti apa yang dia ajarkan, dia bisa buktikan. Betul, terjadi seperti itu. Ya. Ketika dia bicara tentang miracle, tentang sebuah mujizat, dia lakukan mujizat. Amin. Ketika dia berkata kepada Marta, percayakah kamu bahwa akulah kebangkitan dan hidup itu? Dia buktikan, saudaranya yang sudah mati 4 hari pun, dia bangkitkan di depan mata si Marta itu. Amin. Jadi Yesus itu bukan omdo. Teori atau khotbahnya semuanya dibuktikan, ada faktanya, ada kenyataannya, ada realitanya.
Itu Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid yang lain itu berkata, siapa gerangan ini? Ya, Yesus orang Nazaret itu yang berkuasa dalam perkataan dan dalam pekerjaannya. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukannya ini? Karena Tuhan Yesus mengerti sebuah otoritas. Dan dia punya otoritasnya itu. Karena dia setelah mati dan bangkit, lalu diangkat oleh Bapaknya, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dan Anda pun juga ada di tempat itu. Kalau Yesus bisa, artinya Anda harus bisa juga. Sekarang apa yang Anda ketahui, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu harus memerdekakan Anda. Kebenaran itu harus Anda ya mengerti, lalu mulai Anda deklarasikan. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang pengakuan iman. Ya, kalau toh Anda harus mengakui dengan imanmu, imanmu bukan karena Anda berpikir, karena Anda pengen, tapi karena Tuhan yang ngomong dan dia mau melakukannya, lalu Anda copy paste. Ya, apa yang Tuhan katakan, lalu Anda dengar, lalu Anda gemakan. Anda ucapkan. Nah, ketika Anda mengucapkannya, Anda akan melihat ada hasilnya. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, di sini Yakobus sebagai orang beriman memberitahu kepada kita semuanya. Segala sesuatu sekarang tergantung perkataanmu. Ya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Rasul Petrus juga berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Bu Saudara, mari kita hati-hati dengan yang namanya perkataan. Jaga mulutmu. Amin. Ya, jaga mulutmu. Jangan asbun, jangan asal bunyi. Mikir dulu baru ngomong. Kira-kira Anda mau ngomong apa? Karena setiap apa yang Anda ucapkan, itu Anda harus menerima konsekuensinya. Ya, kalau Anda sudah terlanjur ngomong, Anda harus membatalkannya. Apa yang sudah Anda katakan, supaya apa yang pernah Anda katakan yang salah atau yang buruk itu Anda tidak akan bertumbuh, ya. Tapi langsung Anda cabut sehingga benih itu tidak ada lagi untuk bisa bertumbuh dan Anda mengalami di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, sekarang Bapak Saudara, ternyata murid-murid itu ya, supaya mengerti arti dari kata perkataan ini, Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya untuk memerintah segala sesuatu. Ya, sebagai orang yang berkuasa. Perhatikan di sini, selama 3,5 tahun, ternyata Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk mempercayai perkataan mereka. Dan otoritas yang diberikan kepada orang percaya. Mereka diajar untuk mulai banyak memerintah. Ya, mereka diajar untuk mulai banyak memerintah. Nah, contoh satu ayat ini ya. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, dari ayat ini, sekarang kita lihat berapa kali Tuhan Yesus ini mengajar kepada muridnya. Diajak jalan-jalan muridnya dia dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Nah, jadi satu tempat ke tempat lain ketemu dengan kasus-kasus yang berbeda. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata ya kepada murid-muridnya itu supaya apa? Mereka mengerti. Tuhan buat contoh banyak. Satu kali Tuhan Yesus berjalan dengan muridnya. Dilihat ada pohon ara, ya, dan hari itu waktu sudah siang, jam makan siang gitu ya. Perut Yesus lapar, murid-murid juga merasakan lapar. Lalu melihat pohon ara ini, Tuhan Yesus ini mencari sesuatu dari pohon itu. Kenapa Tuhan Yesus mencari sesuatu dari pohon itu, yaitu buahnya? Karena sebuah pohon ditanam tujuannya untuk menghasilkan buah, bukan? Jadi enggak salah. Karena ada pohon, tumbuh dengan rindang, ada harapan. Yesus mencari-cari di antara pohon yang besar itu, pohon ara ini, ternyata tidak ada buahnya sedikit pun. Lalu Yesus mulai ngedumel. Itu istilah saya. Ya, Yesus itu mulai, ini pohon, ditanam tak menghasilkan buah sama sekali. Ya, lalu Tuhan bilang gini, ya, kalau kamu nggak berbuah, tak kutuk, dikutuk sama Yesus. Mati kau. Mati kau. Nah, saudara, ada orang yang menyanggah atau bertanya begini, Pak, masa Tuhan Yesus itu kutuk-kutukin ciptaannya? Ya, kalau Anda tidak sesuai dengan targetnya, ya, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Tadi sudah saya katakan, sebuah pohon ditanam untuk menghasilkan buah juga, amin. Karena tidak berbuah, ya, akhirnya Yesus bilang apa? Ya percuma kamu hidup, mati kau. Ya, nah, saudara apa jadi? Besoknya, ya, murid-murid ini diajak balik lagi oleh Tuhan Yesus lewat di daerah yang di mana pohon pernah dikutuk oleh Tuhan Yesus itu. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, ya, murid-murid bilang, guru, itu pohon yang engkau kutuk itu mati, bahkan sampai akar-akarnya. Ya, nah, lalu Yesus berkata, ini, kalau kamu percaya, kamu bukan hanya bisa ngomong sama gunung, sama pohon ini. Lalu Yesus berpaling ke sisi yang lain. Lalu Yesus menunjuk ada gunung di samping itu. Kamu bisa berkata kepada gunung itu, pindah ke laut, maka gunung itu pun akan pindah ke laut juga. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-24-nya, Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Orang yang punya otoritas harus melatih mentalnya. Ketika Anda berbicara, jangan sampai pikiranmu mengganggu dengan tidak setuju dengan apa yang Anda ucapkan. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena sebuah perhitungan dan sebagainya, sehingga otak itu selalu, ya, kadang-kadang tidak bisa mengikuti apa yang Anda ucapkan yang didorong oleh hatimu. Sehingga segala sesuatu yang Anda ucapkan
tidak terjadi. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kamu percaya, kamu boleh katakan kepada gunung itu. Gunung itu pun akan pindah ke laut, asal kamu tidak bimbang. Sadari dirimu adalah orang yang punya otoritas. Orang yang punya otoritas berpikir yang benar, berkata yang benar. Karena munculnya berita itu adalah sebuah kebenaran dari Tuhan. Anda dapat kebenarannya, Anda mengucapkan kebenarannya, dan karena pikiranmu, jiwamu tidak bimbang, maka kamu berpikir yang benar juga. Amin. Nah, harus mana yang perlu didevelop, yang perlu digarap, yang perlu dikerjakan itu. Daerah pikiran ini loh. Ya. Ketika Anda ngomong, ya, Anda ketika ini ragu, Anda bantah saja. Pasti terjadi kok. Kenapa kamu bisa bilang itu pasti terjadi? Karena aku adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku orang yang punya otoritas. Ya. Di dalam perkataanku itu ada powernya, ada kuasanya. Ketika aku berkata-kata, semuanya pasti jadi. Kenapa? Karena perkataan itu adalah alat kerja bagi orang yang memegang otoritas itu. Tuhan Yesus ajar murid-muridnya, kamu boleh perintah. Malam hari ini kita sebagai murid Tuhan Yesus juga berkata, Anda boleh perintahkan apa saja yang Anda anggap itu ya sesuatu yang mengganggu di dalam kehidupan Anda. Anda boleh perintahkan, ya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asal kamu tidak bimbang, ya, yakin dan percaya. Apapun yang kamu minta, kamu harus percaya bahwa kamu telah menerimanya. Saya mulai berpikir begini, bagaimana ketika kita ngomong, ya, lalu kita juga berpikir bahwa kita sudah menerimanya. Ketika Anda meminta sesuatu, dalam nama Tuhan Yesus, aku minta hal ini harus terjadi. Ngomong gitu ya. Lalu bagaimana Anda bisa berpikir hal itu sudah terjadi? Ya. Nah, segala sesuatu yang Anda ucapkan, itu tidak mengubah langsung apa yang ada di alam materi. Bergeraknya, mulai bekerjanya, itu di alam roh. Jadi melihat, iman itu melihat apa yang tidak kelihatan, bukan? Ketika Anda ngomong, jangan Anda lihat kenyataannya, tapi Anda lihat dulu apa yang Tuhan sudah kerjakan di alam roh. Ketika di alam roh itu sudah mulai bergerak, ya, Anda tinggal menunggu. Pasti kalau sudah jadi di alam roh seperti ini, sebentar lagi akan mengubah apa yang ada di alam materi ini. Amin. Mari kita mulai belajar berdoa dalam roh. Apa artinya berdoa dalam roh? Saya tidak ngomong berbahasa roh. Ya. Orang berbahasa roh belum tentu dia berdoa dalam roh. Ada orang nyembah Tuhan. Ora barala barala mase kira mayara la maralamu halira pataku ya nayara la baralamu hori marala ralamu irara la ralamu. Ya, mulutnya ngomong begitu, Saudara. Tapi pikirannya melayang-layang. Ketika dia nyembah, dia ingat, kompor tadi sudah dimatiin belum ya? Nanti kalau kebakaran gimana ya? Mulutnya menyembah dalam roh, tapi pikirannya melayang-layang ya. Tadi saya berangkat ke gereja, kompor sudah mati atau belum ya? Bagaimana? Jadi ada kekhawatiran, kegelisahan yang seperti itu. Jadi mulutnya berbicara tentang apa? Tentang bahasa roh, betul enggak ya? Tapi pikirannya ke tempat yang lain.
Ada juga sih yang nggak mikirin kompor, ya. Dia ibadah gitu. Nanti kalau udah diajak nyembah Tuhan begitu, mikirannya apa? Habis ibadah makan di mana ya? Hah? Oh, makan sop konro. Oh iya, takut di mana nak karo besi. Nah, jadi sambil makan, sambil menyembah dalam roh, yang dilihat tulang-tulang panjang. Nah, ada orang yang menyembah dalam roh, tapi sebenarnya dia tidak ada di dalam roh. Menyembah dalam roh itu, Anda masuk dalam dimensi roh. Lupakan apa yang ada di alam materi, lalu Anda melihat. Pertama melihat Allah yang adalah roh. Amin. Anda melihat tahtanya Allah. Amin. Bukan hanya melihat salib di depan, di altar itu tok itu loh. Bukan hanya melihat worship leaders ya dan para pemain-pemain musik yang ada di panggung itu, bukan. Tapi ketika Anda menyembah Tuhan, Anda bisa melihat Tuhan hadir. Tuhan yang adalah roh itu hadir. Gak heran ketika perempuan Samaria itu bertobat dan dia menanyakan tentang bagaimana menyembah Tuhan. Tuhan Yesus langsung bilang, kalau kamu menyembah Tuhan, bukan di Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Allah itu roh. Barang siapa menyembah, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Dan orang kadang-kadang berpikir menyembah dalam roh itu berbahasa roh. Ya. Bukan. Ya. Menyembah dalam roh itu Anda masuk ke dalam roh. Menanggalkan semua materi, kesadaran akan alam materi Anda itu, Anda tanggalkan, Anda buang, Anda singkirkan, Anda hanya mau mengingat Tuhan, Anda hanya mau melihat Dia, tidak melihat keadaan di sekitar Anda. Ya, itu namanya menyembah dalam roh. Ketika kita menyembah masuk dalam dimensi roh itu, matamu akan melihat banyak perkara-perkara di alam roh. Ternyata perkara-perkara yang sedang terjadi yang mengenai di dalam hidup Anda di alam materi itu, ternyata muncul juga di alam roh. Ngerti nggak maksud saya? Ya, ketika Anda sedang bergumul untuk anak Anda yang sedang sakit mungkin, ya, anak Anda yang sedang sakit ini itu di alam materi bukan? Ketika Anda masuk alam roh, ternyata di alam roh ada tubuh anakmu juga. Tapi bukan tubuh fisik, tubuh roh yang sedang sakit juga. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti. Anda ngomong bukan kepada tubuh fisiknya, tapi Anda ngomong kepada tubuh roh yang Anda jumpai, yang Anda ketemui, yang Anda lihat di alam roh itu. Sekarang aku perintahkan, ya, anakku dalam tubuh roh itu, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Roh itu nurut, roh itu gampang mengubah sesuatu. Lalu tubuh roh itu mulai berubah. Dari tadi pucat itu sekarang mulai merah, ya, mulai sehat si anak ini. Dan Anda lihat si anak ini mulai bangun dari tempat tidur, mulai jalan, mulai makan dengan lahap. Padahal yang di alam materi, yang di fisik, dia masih terbaring di rumah sakit. Ya, tapi Anda sudah melakukan sesuatu tindakan, ya, di alam roh. Anda memerintah di alam roh. Tubuh yang lemah itu sekarang sudah pulih, sudah bangkit, dan sudah sehat dan normal kembali. Amin. Nah, ketika Anda melek, Anda lihat anak Anda di rumah sakit lagi. Tapi Anda sudah mendapat sebuah konfirmasinya. Betul? Aku lihat pada dimensi yang lain, yaitu dimensi roh, si anak ini tidak terbaring di rumah sakit. Tapi sudah sembuh.
Lalu Anda mulai mengatakan kebenarannya. Nah, kamu sembuh. Siapa bilang kamu sakit? Kita bukan sedang ngomong kosong. Tapi kita melihat apa yang sudah terjadi karena Anda ubah di alam roh dengan perkataanmu itu loh. Amin. Nah, orang-orang yang bisa mengucapkan sambil membayangkan, itu biasanya itu yang doanya lebih cepat terjadi. Ya. Nah, para visioner ya, mereka membayangkan dulu sesuatu. Lalu dia mulai ucapkan itu. Ada orang yang hanya mengucapkan tapi dia tak pernah membayangkan sesuatu. Membayangkan itu gambaran dari alam roh. Amin. Ketika Anda membayangkan, orang lain nggak tahu apa yang sedang Anda lihat, bukan? Anda membayangkan sesuatu, orang lain tidak bisa melihat. Karena nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya. Tapi Anda bisa melihat pergerakannya bagaimana, perubahannya bagaimana, nanti jadinya seperti apa. Itu Anda lihat waktu Anda membayangkan seperti itu loh. Coba mulai belajar membayangkan. Ya, ada beberapa orang bilang, Pak, saya kesulitan masuk ke dalam alam roh. Lalu saya tanya, kamu masih bisa membayangkan enggak? Coba saya tes ya. Kamu masih bisa membayangkan orang yang membenci kamu, yang pernah melukai kamu atau enggak? Sudah agak lupa, Pak. Lah, saya paling gampang ya. Nah, kamu ya nggak usah keluarin dompet, ya, dompetmu biar di dalam terus. Kamu bisa bayangin enggak? Duit. Oh bisa Pak. Langsung bayangin duit langsung bisa. Udah nggak ya? Dasar mata duitan. Udah nggak ya? Wah, bayangin yang merah-merah. Ya enggak? Yang gambar mujat enggak. Oh, yang merah-merah gitu ya. Nah, yang gede-gede gambar Sudirman. Udah nggak ya? Soekarno Hatta. Itu yang dibayangin gitu ya. Wah, ya. Dolar. Ya, lah, dan sebagainya. Suruh bayangin gitu gampang. Ya, yang masih muda-muda ya, bisa bayangin nona cantiknya. Wow, bisa. Dengan mudah mereka membayangin. Nah, ternyata kamu masih bisa masuk alam roh sih. Kenapa? Alat kerjanya masih bisa membayangkan. Ayo coba mulai, ya, bayangkan sesuatu, lalu mulai ucapkan, ya. Awali dari situ dulu. Memang ini merupakan sesuatu mungkin yang dilakukan oleh para psikolog juga ya, secara jiwa dulu. Tapi lama-lama saudara, setelah Anda mengasah bahwa Anda sadar Anda masih bisa membayangkan, lalu Anda mulai cari kebenarannya. Temukan kebenarannya, dapatkan remanya. Apa yang Anda dapat, walaupun belum Anda lihat di alam materi, Anda mulai membayangkan bahwa seolah-olah itu sudah ada. Sudah terjadi. Ya, Anda membayangkan, melihat faktanya, tapi di alam roh. Lalu mulut Anda mulai deklarasikan seperti apa yang Anda dengar itu. Dan saya percaya saudara, ya, apa yang Anda katakan akan bisa terrealisasi dan terjadi. Makanya Tuhan mengajar kepada murid-muridnya untuk belajar dan berani memerintah sesuatu. Ya. Yesus bilang, kamu boleh berkata kepada gunung ini. Supaya murid-muridnya itu yakin bahwa omongannya ada kuasanya itu. Memindahkan gunung itu nggak usah didorong-dorong begitu, nggak usah. Cukup kamu ngomong. Kenapa kamu bisa ngomong? Dan gunung itu pindah karena kamu punya otoritas menjadi orang yang berkuasa juga. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh juga kepada murid-muridnya. Ketika masalah, ketika persoalan sedang menimpa mereka, Tuhan Yesus cara menyelesaikannya berbeda dengan murid-muridnya. Perhatikan dalam Markus pasal 4. Ya. Markus pasal 4 ayat yang ke-39.
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, satu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di pantai Galilea itu. Tapi Tuhan Yesus itu nggak diajak ngobrol. Ya Tuhan Yesus merasa, ya udah, kamu nggak ngajak saya ngobrol, ya bubuk nih di buritan. Ya, Yesus tidur. Ketika Tuhan Yesus tidur, konyong-konyong datang. Angin, tofan, badai, ombak, menerpa, menerjang ya kapal murid-muridnya ini. Mereka mulai goyang, ya. Mereka mulai panik karena ombak yang tinggi, angin yang datang seperti itu, badai yang datang seperti itu. Mereka mulai berusaha membuang muatan mana yang perlu dibuang. Ketika air itu mulai masuk ke dalam perahu, mereka cari ember, ya, cari apa saja yang bisa untuk mengangkat air dan mengeluarkannya dari kapal itu, ya. Tapi usaha mereka kayaknya sia-sia. Ya, air semakin banyak masuk, tenaga mereka semakin lemah. Seolah-olah mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi semua persoalan. Di tengah-tengah kepanikan dan keputusasaan seperti itu, mereka baru ingat, kan ada guru. Di mana guru? Ternyata dicari, gurunya lagi bobok, lagi tidur. Yesus tidur di tengah badai, ombak, tofan, dan gelombang yang tinggi. Ya, nah, bayangin saudara, ya, saya pernah naik kapal, ya. Saya seumur hidup naik kapal itu 2 kali. Ketika kami baru pergi ke Medan, yang kedua itu pertama kan ke Baligi, lalu yang kedua ke Siantar. Nah, waktu Siantar itu saya bilang sama Pak Andreas, Pak, saya pulang pengen naik kapal saja. Karena seumur hidup saya belum pernah naik kapal, ya. Akhirnya Pak Andreas izinkan. Ya udah, ya, naik kapal ya. Nah, akhirnya saya naik kapal itu 3 hari ya. 2 hari 3 malam ceritanya itu, ya. 3 hari 2 malam. Naik kapal Kambuna kalau nggak salah itu dulu ya. Nah, dari Medan ya, saya lalu sampai ke Tanjung Priok di situ. Nah, terus kita bawa tim yang kedua itu ke Bangka. Waktu itu baru ada namanya jet foil tuh ya, kapal jet foil tuh. Lah, lalu kita bilang ini, gimana kalau kita rame-rame? Waktu itu tim yang kita bawa hampir 20 lebih orang, ya, tim dari Rumah Doa Segala Bangsa. Lalu kita bilang, oke, kita naik jet foil saja ya. Nah, 8 jam kalau nggak salah itu perjalanan dari Tanjung Priok ke Bangka, ya. Nah, saudara, waktu nyampe di Selat Bangka itu nggak tahu gimana ya, itu suasana jadi berubah. Semua kan berubah, betul. Dari udara AC yang segar gitu tuh, kok mulai baunya tuh kok aneh seperti gitu ya. Dan saya mulai terhuyung-huyung seperti gini-gini gitu. Wah, pikiran saya cuma satu, lari ke toilet. Ini pasti pelepasan bentar lagi. Nggak taunya banyak toilet itu semua udah ngantri. Betul, saya sudah nggak tahan. Saya akhirnya muntah di toilet itu, saudara. Gitu ya. Lah, setelah muntah enteng, saudara. Ya, lah selesai saya lihat teman-teman yang lain juga pada pucat semuanya. Ada apa tadi? Oh ya, kita lagi di Selat Bangka ini ya. Itu mana pertemuan, lah itu ombaknya agak tinggi. Ya, lah itu baru tahu dari nahkoda di situ ini. Oh gitu. Ya, jadi yang di dalam itu mabok, saudara. Saya heran Yesus itu. Di dalam perahu yang sedang goyang seperti itu, ombak begitu besar, angin yang begitu luar biasa. Kenapa Yesusnya nggak mabok? Malah bobok enak-enak itu. Ada di situ ya. Nggak heran murid-muridnya bilang ini, guru. Tidak pedulikah engkau kalau kami ini binasa? Itu air sudah mulai masuk ke sini. Ombak menyerang kita, badai menghantam kita semuanya. Yesus dengan santai bangun. Lalu dia berdiri ya dari kapal yang sudah kemasukan air itu. Yesus mulai menatap ombak, mulai menatap badai, mulai menatap taufan itu, mulai menatap laut itu.
dan dia mulai berkata, dengar, diam, dan tenanglah. Ya, itu ombak, angin, badai, laut pun jadi tenang. Sampai semua yang di kapal berkata, jangan orang ini. Sehingga ombak pun tunduk kepada dia. Badai pun tunduk kepada dia. Laut pun tunduk kepada dia. Anda ngerti ya? Komentar dari murid-murid ini, dia kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada masalah, ketika ada bencana, ketika ada pencobaan yang datang, kenapa dia nggak pakai otak dia, kenapa dia nggak pakai otot tenaganya? Weotnya adalah cukup dengan ngomong. Cukup dengan ngomong. Ya. Nah, sebenarnya Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Gini loh, murid-muridku, kalau kamu ketemu masalah, jangan pakai otakmu. Kalau kamu ketemu dengan masalah, jangan pakai ototmu untuk menyelesaikannya. Kalau kamu ketemu dengan masalah, sadari dirimu, kamu adalah anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan perkataanmu itu sangat berkuasa, karena itu alat kerjamu. Ya, saya harap malam hari ini, peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus itu, menjadi sebuah ya gambaran yang jelas, dan bisa kita tangkap pengertiannya. Ketika engkau mendapat masalah, jangan selesaikan dengan otakmu, jangan selesaikan dengan ototmu. Pakai satu sarana kerja, katakan sesuatu. Yesus mengajar murid-muridnya, belajar untuk memerintah. Perintah itu ombak, perintah itu badai, perintah itu laut. Semua akan nurut dengan omonganmu. Amin. Yesus mengajar. Dia praktekkan supaya muridnya mengerti. Ternyata ombak itu nurut dengan omongan. Ya? Badai itu nurut dengan omongan. Taufan itu nurut dengan omongan. Saya mulai berpikir, kok bisa ya? Angin, ombak, taufan, badai nurut dengan omongan. Roh Kudus memberikan pengertian baru. Roh Kudus berkata gini, tahu nggak? Angin, ombak, taufan, laut, dan sebagainya, semua dulu terjadinya karena omongan, bukan? Karena omongan ada angin, karena omongan ada ombak, karena omongan ada laut. Karena materinya dari omongan, ketika diatur oleh omongan, ya bisa berubah. Amin. Paham nggak maksud saya? Kenapa menyelesaikan masalah ini hanya dengan omongan? Karena semuanya itu sumbernya atau ya bahan bakunya, bahan dasarnya adalah omongan juga. Ya, omongan juga. Amin. Nah, segala sesuatu adalah omongan, hasil dari omongan. Merubah sesuatu yang dari hasil omongan itu cukup dengan omongan juga. Tapi Anda harus tinggal di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi orang yang punya posisi itu, baru Anda menjadi orang yang punya otoritas. Ketika Anda punya otoritasnya, omonganmu sama dengan omongan Sang Pencipta. Amin. Bisa mengubah segala sesuatunya. Nggak percaya? Buktiin sendiri. Ya, ayo, nggak percaya? Latihan. Kalau murid-murid Yesus diajar untuk memerintah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bawa untuk belajar juga. Untuk belajar memerintah segala sesuatu, ya. Kurangi merintahin suami, ya enggak?
kurangin merintahin si Van Bow, kurangin perintah si A, si B begitu. Ya, nah coba mulai memerintah alam, betul nggak? Orang yang sibuk merintahin suaminya, istrinya, ya, Pak tolong Pak beliin ini, beliin bawang, Pak tolong Pak beliin cabai, gitu ya, juga suaminya harus ke pasar, gitu. Ya, wah, gue sibuk nih lagi masak, tolong ya, mau gitu ya. Nah, sibuk merintahin, bisa merintah suami, bisa merintah orang lain. Nah, coba sekarang mulai, bisa nggak Anda memerintah alam untuk berubah? Dan itu juga diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Nah, mulai. Amin. Nah, sekarang kita lanjut ya ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya. Lukas 4 ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ya, ini Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya, ibu mertua Petrus. Petrus itu punya istri, sehingga punya mertua. Ya, ya, maksudnya. Jadi Petrus itu punya istri. Uskup pertama itu sebenarnya ya itu siapa namanya? Petrus punya istri. Awalnya, atau enggak? Punya istri saudara dulu Petrus itu, Rasul Petrus ini. Ya. Nah, ketika itu murid-murid diajak mampir ke rumah mertuanya Petrus. Ya. Bersama dengan gurunya juga. Ketika masuk kaget. Ternyata mertuanya sedang terbaring sakit di situ. Melihat keadaan seperti itu, lalu Tuhan Yesus mulai bereaksi. Ya, dia deketin tempat tidur di mana mertua Petrus itu berbaring, lalu dia katakan, dia perintahkan demam itu, nyah keluar dari mertua Petrus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, itu demam kabur dan ibu mertua Petrus langsung sembuh saat itu. Ya, coba saudara, kalau ada orang demam nih, ya, ayo ibu-ibu nih ya, kalau anak Anda demam atau mertua Anda demam, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Cari balsam, 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 cap cincau, panadol, panadol, dol. Apa lagi? Puyer bintang 7. Itu obat kuno. Nah, lalu gitu, ya. Minyak angin. Ya, kerokin. Ya. Lah kerokin gitu ya. Nah, sampai tuh, anginnya keluar semua itu. Ya, mana anginnya keluar? Kok nggak kerasa? Nah, itu merah-merah itu. Jadi dulu anak saya waktu kecil bilang, "Wah, ya, angin itu warnanya merah ya." Dari mana? Itu kalau dikerek. Ya. Nah, saudara, manusia selalu gitu instingnya ya. Ketika lihat ada orang demam, apa yang dilakukan? Balsem cincau, minyak angin, ya, apa? Nah, itu macam-macam lah gitu, ya, panadol kayak itu. Tapi Yesus tidak begitu caranya. Dia berdiri di depan perempuan ini, dia hardik si demam itu. Keluar kau. Ya. Demamnya kabur. Sembuh akhirnya. Ya. Nah, gara-gara perempuan ini sembuh, saudara, muridnya malah siang itu dapat makanan. Saudara. Kalau enggak pergi ke rumah Petrus, mertuanya sakit, ya enggak ada yang masak. Bisa kelaparan ya. Ya. Wakilnya udah puji Tuhan, untung ya didoain oleh Tuhan Yesus sembuh. Wow, buru-buru masak ya. Kenyang semuanya di situ. Ya. Nah, saudara, kenapa Yesus lakukan itu? Dia bukan sedang action, bukan.
Semua yang dilakukan di depan murid-muridnya ini supaya muridnya melihat. Gini loh cara menyelesaikan masalah itu. Kalau ada orang sakit, jangan terus muter otak. Obatnya apa ya? Apa ya? Apa? Nah, kenapa enggak Anda lakukan dulu? Siapa Anda? Anda orang yang berkuasa. Punya otoritas dalam perkataan Anda. Apapun yang Anda katakan, pasti akan terjadi. Amin. Kalau Anda bilang katakan, jadilah sembuh, orang itu akan sembuh. Kenapa Anda enggak belajar mengucapkannya? Memerintah apa yang tak perlu ada di situ. Harus keluar seperti demam itu. Betul enggak? Nah, ya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tempatmu bukan di sini. Karena tubuh ini adalah bait Allah, bukan rumah sakit tempatnya penyakit. Ya, ayo cepat keluar kau dalam nama Tuhan Yesus. Semua bentuk penyakit itu lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah biasanya pada itu langsung Pak, sudah enakan, gitu ya. Nah kalau merasa enak, sekarang coba bertindak dengan iman. Ayo duduk, ya. Masih pusing enggak? Ya biasanya karena udah ketiduran lama, dia bangun agak pusing ya. Nah oke, tenangin, pegang kepalanya. Ayo pusing-pusing, ini semuanya. Bukan karena penyakit, karena kelamaan tidur. Ya, ayo sekarang mulai bikin tenang dalam sini. Dia sudah hilang pusingnya. Coba berdiri ini ya, lakukan sesuatu. Itu kadang-kadang terapi saya seperti itu. Ya, kayak mulai mencoba untuk belajar seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Memerintah. Amin. Apapun bisa Anda perintah karena Anda punya otoritasnya. Amin. Nah, lanjut. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Semua akan taat, akan dengerin omonganmu. Ya, mana mungkin Pak? Lah itu persoalannya. Selalu ada yang bunyi mana mungkin. Ya, apa yang sudah tertanam dalam ada akar-akarnya itu pun bisa terbantun, tercabut sampai akar-akarnya, lalu tertanam di laut, ya, pindah ke laut itu. Nah, coba sudah perhatikan ayat ini, ya, tadi yang kita baca itu. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, di sini loh, terbantunlah dan tertanamlah di laut. Nyabut pohon ini sampai akar-akarnya aja udah sulit ya. Ini bukan dipotong, bukan. Pakai senso itu bukan. Dicabut sampai akar-akarnya, lalu dipindahkan, ditanam di laut. Sejak kapan ada pohon ara bisa tumbuh di laut? Ya, pohon ara itu, habitatnya, dia hanya bisa tumbuh di daratan. Kalau dibuang ke laut pasti mati. Kenapa dia pakai kata tertanamlah di laut? Ini mission impossible, nggak mungkin. Tapi ayat tadi diakhiri ya dengan kata apa? Ya, sekali lagi ya. Dan ia akan taat kepadamu. Dicabut sampai akarnya, ditanam di laut yang tak mungkin, tapi akan taat, artinya bisa. Ya, karena apa? Karena Anda perintahkan. Kenapa Anda bisa memerintahkan sampai dia taat kepada Anda? Karena Anda punya otoritas. Kenapa Anda punya otoritas?
Karena Anda duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi anak Allah. Jadi kalau dibalik ya, Anda anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Anda punya otoritasnya, Anda action, melakukan, memerintah, menggunakan alat kerja sebagai orang yang punya otoritas itu, maka yang Anda perintahkan pasti akan taat kepada perintahmu itu. Amin. Pastikan dulu, Anda anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yakinin di dalam dirimu ada otoritas, baru mulai memerintah. Amin. Banyak orang kadang-kadang tidak didasarin dulu. Perintahin aja, perintahin aja, perintahin aja. Bukan anak Allah, nggak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan orang yang punya otoritas. Perintah-perintah, ya nggak jadi. Amin. Banyak jemaat menjadi frustasi dengar khotbah di gereja karena posisi anak Allah nggak dijelaskan. Betul nggak? Hanya diajar ikut-ikutan untuk memerintah. Ayo doa. Kita perintahin yuk. Gitu ya. Siapa dia? Itu persoalannya, betul nggak ya? Nah, diajarin dulu, diberesin dulu, jadiin anak Allah dulu. Lalu disadarkan kamu bukan di bumi, kamu sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kamu ada di tempat itu, sekarang kamu menjadi orang yang punya otoritas. Otoritas sebagai anak Allah itu, kamu boleh memerintah segala sesuatu, dan segala sesuatu akan taat kepadamu. Amin. Ini harus diajar, disampaikan. Berdoa bagus, suka doa bagus. Tapi kalau nggak memiliki posisi sebagai anak Allah, nggak tahu dirinya bahwa dia berkuasa, punya otoritas, percuma Anda memerintah. Amin. Orang yang nggak punya otoritas, kemarin sudah saya beri gambaran ya, ketika saya ada di mimbar, saya punya otoritas karena saya ada di tempat itu. Seluruh jemaat itu dengerin omongan saya, bukan? Berdiri semuanya. Mari saudara kita pulang mereka, amin. Ya kenapa? Pengumuman diucapkan dari mimbar itu. Mimbar itu gambarannya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang ada di tempat itu ngomong apa saja, nanti yang dengar dan merasa dia yang disuruh, dia akan bergerak. Karena diucapkan dari mimbar itu, betul nggak? Tapi kalau saya sudah turun dari mimbar, ketemu di jalan, udah nggak pakai jas, kadang-kadang saya di rumah pakai celana pendek ya, nah pakai kaos, kadang-kadang kaos singlet gitu loh, lagi jogging pagi gitu, ketemu dengan Pak Among, tolong cukur kumisnya, gitu, mau gitu ya. Siapa lu? Suruh saya cukur kumis, nggak tahu, kumis ini hiasan tahu, nah. Ini bikin setebel gini itu 70 tahun tahu nggak? Sekarang enak aja Wak Gideon. Suruh langsung gunting. Cukur enak aja. Gitu. Dia nggak nurut, itu nggak. Kenapa? Ketemunya di jalan. Tapi kalau saya lagi khotbah di mimbar gitu ya. Nah, Pak saya haus. Pak Among, tolong ya, ambilin air. Cepat-cepat ambilin air. Ya. Kalau enggak, sudah dipandang orang lain, itu orang enggak punya belas kasihan. Coba-coba ambil air untuk Pak Gideon ya. Padahal artinya, nah, ini contoh saja, itu enggak? Tempatmu menentukan Anda sebagai orang yang berotoritas atau tidak. Jangan seret-seret orang ajak berdoa tengking-tengking ini, suruh ngomong-ngomong itu, tanpa Anda bekali dulu. Anda jadikan dia dulu sebagai anak Allah gitu. Dan beritahu, kalau Anda nggak bisa ngomong, bercerita, Anda boleh ya, khotbah ini kan ada di YouTube juga. Anda boleh bilang, dengerin ini ya. Ya. Dengerin. Ini loh, gini. Nanti ngerti ya. Setelah dia mengerti, membuat omongannya berkuasa. Ada powernya. Karena dia orang yang berotoritas.
ucapan orang yang berotoritas pasti didengar. Semuanya itu akan taat kepadamu. Amin. Wow. Ya, saya harus menjelaskan, saya ulang-ulang seperti ini tentang masalah memerintah dan posisi membuat Anda menjadi orang yang berotoritas. Ini penting sekali. Kalau enggak saya putar, saya ulang lagi, saya putar ini, nanti hilang aja seperti itu. Kalau sudah saya jelaskan seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara tetap enggak mengerti. Nah, itu orang Korea bilang keterlaluan. Kalau Om Roma Irama bilang terlalu. Ya, nah jangan sampai. Kalau sudah terlalu nanti yang keluar darah muda. Ya, nah, saudara, sekarang kita lanjut. Ya, otoritas dari orang percaya. Nah, otoritas dari orang percaya. Oke. Ya. Nah, jadi Tuhan memerintahkan ya, ada kuasa untuk memerintah bumi, yakni gunung, ombak, ya, pohon, angin dan ombak, binatang-binatang, roh-roh jahat dan malaikat-malaikat ternyata telah diberikan kepada orang beriman. Yuk kita dengan cepat ya. Lihat ini. Bahkan pada masa perjanjian lama, beberapa tokoh orang beriman memberi perintah kepada matahari dan benda-benda angkasa yang lain. Dan ternyata mereka menurut. Ya, nah ini Anda lihat saudara ya, api turun dari langit. Itu laut terbelah. Ya. Nah, banyak hal yang terjadi ini. Ketika Yosua berperang ini, ya, matahari diperintahkan. Nah, jam buatan Ahaz pun dibuat mundur, waktu dimundurkan oleh orang yang punya otoritas, yang dulu diwakili oleh beberapa nabi. Ini diwakili oleh Yosua, ya, ini diwakili oleh Yesaya, ini diwakili oleh Elia, ini diwakili oleh Musa. Nah sekarang ini adalah hak bagi kita orang perjanjian baru. Kepada orang beriman, masa perjanjian baru ternyata diberikan juga kuasa-kuasa lain yang belum pernah diterima oleh orang-orang pada masa perjanjian lama. Seperti apa? Seperti mengusir setan dan mengampuni dosa seseorang. Ya, Bapak Saudara, di dalam perjanjian lama, kalau ada orang kerasukan sesuatu, itu orangnya diseret keluar, dilempari dengan batu, bukan? Orangnya dipateni. Gitu ya. Orangnya yang dimatiin, ya. Jadi ada ketempelan apa gitu, seret keluar. Dilemparin batu sampai mati. Nah, di dalam perjanjian baru beda, Saudara. Kalau kita menyelesaikan kasus orang itu bukan orangnya yang dibuang, tapi kita membuang apa yang mengganggu yang ada di dalamnya. Itu dulu nggak pernah diberikan otoritas ini kepada orang perjanjian lama. Itu diberikannya kepada orang perjanjian baru. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menginjak ular dan mengusir setan-setan. Amin. Itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan. Hal mengusir setan itu. Amin. Nah, terus yang kedua tadi, tentang hal mengampuni dosa. Ternyata itu juga diberikan untuk oleh Allah kepada orang-orang kudus, yaitu gereja Tuhan masa kini, masa perjanjian baru. Lihat ayatnya. Yosua 10, 12, 13 ya, itu yang tadi. Ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak ya di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh ya. Ada ada waktu yang terhenti karena mataharinya disuruh berhenti oleh Yosua ya. Tadi dah Yesaya 38:8. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur
ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Ya, jadi bisa melakukan, memerintah atas benda-benda yang ada di langit itu. Nah, perjanjian baru. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Ini terkenal dengan istilah 5 komando. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Apa yang dikatakan? Pertama, beritakan Injil. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta. Usirlah setan-setan, bangkitkan orang mati. Kamu mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Jangan cumi-cumi, ya. Cuma-cuma juga. Amin. Nah, diberikan kepada Anda salah satunya mengusir setan itu. Itu enggak pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang perjanjian baru, ya. Nah, terus Yohanes 20, 21, 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, nyata Anda sebagai orang anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya bisa mengusir setan, tapi perkataanmu juga bisa membuat klarifikasi. Kalau engkau katakan kepada orang berdosa itu, ya, ampuni dosamu, dosanya hilang. Kalau engkau nyatakan dosamu tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa mengampuni dosa sekarang diberikan oleh Allah kepada gereja Tuhan, Anda dan saya. Amin. Jangan mengikat orang dengan dosa dan masa lampau kesalahannya. Supaya Anda harus melepaskan pengampunan terus, karena orang yang Anda ampuni, dosanya akan dilepaskan dari orang itu. Sekarang tergantung Anda. Amin. Nah, apa yang Anda ucapkan itu mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Ibrani pasal 1 ayat 13 sampai 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ya, posisimu lebih tinggi daripada malaikat. Ya, posisimu lebih tinggi dari malaikat. Ketika orang perjanjian lama, posisinya ya itu mereka sejajar dengan malaikat. Tapi ketika Anda dilahirkan baru, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, posisimu lebih tinggi dari malaikat. Dan malaikat itu sekarang menjadi pesuruh kita. Amin. Tapi walaupun Anda sekarang punya pesuruh malaikat, Anda jangan arogan dengan malaikat. Malaikat, ya, aku suruh kamu. Untuk apa yang aneh-aneh gitu ya, nggak usah gitu ya. Nah, minta kepada Bapak, Bapak Surgawi, aku minta engkau kirimkan. Jadi nggak langsung ditujukan kepada malaikatnya. Ya, kalau toh Anda sudah malaikat itu disediakan kepada Anda, cara memerintahnya juga harus dengan etika dan sopan. Jangan galak-galak dengan malaikat. Ya, malaikat diancam-ancam. Ya, awas nanti kau jewer yo kalau kamu nggak gerak. Ayo, yuk gitu. Ya, nggak jangan gitu. Anda harus sopan juga dengan malaikat. Karena Anda warga negara kerajaan surga, bukan? Punya etika, aturannya ada. Ya, Anda kalau minta tolong kepada
menyuruh kepada malaikat itu. Anda harus bilang, malaikat, tolong, ya, tolong, minta tolong, ya, help me, tolong aku, ya, ayo. Kadang-kadang kalau malaikat lagi males, jangan digebukin, jangan didorong-dorong, jangan diseret-seret gitu, enggak. Ya, malaikat surgawi kadang-kadang perlu apa namanya? Semangat. Aku berikan semangat kepadamu, kamu bisa, ayo kamu lakukan seperti itu. Beri dorongan kepada malaikat itu. Ya, itu yang sering saya lakukan juga. Malaikat surgawi, aku encourage engkau. Ya, kamu bisa. Ayo kita lakukan bersama-sama. Ya, kalau speednya kurang kenceng, adalah aku tambah tenaga. Ayo aku dukung di sini, gitu ya. Nah, semakin cepat pergerakannya seperti itu. Jangan dimarah-marah, malaikat itu, dan jangan dimanfaatkan seperti itu. Ya, tapi Anda mulai menghargai dia juga ciptaan Tuhan. Amin. Nah, itu menunjukkan bahwa Anda adalah anak Allah juga. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14, 12. Nah, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Nah, boleh melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan itu. Nah, Bapak Saudara, kita sekarang boleh dikatakan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, tempatnya yang sama, posisinya yang sama. Amin. Nah, sekarang yang diinginkan Allah sebenarnya terhadap orang beriman adalah agar mereka menjalankan kembali otoritas Allah di atas bumi seperti yang pernah diberikannya kepada Adam sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, Anda dan saya dipilihnya untuk menjadi wakil dengan kuasa penuh. Atau boleh dibilang, Anda itu adalah representatif daripada Dia di muka bumi ini. Amin. Allah melihat, Allah memilih Anda. Amin. Dipilih untuk menjadi representatifnya. Nah, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, dan Wahyu 5:10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Ya. Nah, ini kapan terjadinya nanti? Memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang bagaimana cara melayani? Untuk menutup, ya, mengakhiri dari pelajaran tentang otoritas anak Allah. Ya, bagi orang yang punya otoritas, bagaimana kita melayani? Walaupun seluruh otoritas atas bumi telah dikembalikan kepada orang percaya berdasarkan iman. Namun, Tuhan Yesus tetap mengajar agar murid-muridnya selalu merendahkan diri dan melayani sesama manusia. Amin. Jangan sampai Anda merasa diri Anda penuh dengan otoritas, lalu kalau orang Jawa bilang adigang, adigung, adiguno, nah itu artinya apa? Itu artinya petita, petiti. Itu enggak itu loh. Kalau jalan itu, wah, anak Allah. Nanti ketemu dengan gereja-gereja yang masih selalu bicara tentang cacing dan tanah liat. Nanti selalu
Anda itu memandang mereka tuh sinis dan ngenyek gitu. Apa lu? Cacing. Tanah liat. Ini gua injak nih. Gitu ya. Menghina sesama. Merendahkan yang lainnya. Ya. Dulu begitu saya. Ketika mengerti tentang posisi anak Allah itu, saya sombong. Ya. Selalu menghina orang-orang yang selalu yang belum tahu tentang posisi anak Allah seperti itu. Yang doanya selalu, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu. Hambamu ini tak lain, tak bukannya cacing dan tanah liat. Oh Tuhan tolong. Apa itu? Dulu saya gitu. Ya, kayak saya gitu loh. Saya itu anak tahu. Jangan sombong begitu. Ya. Nah, kenapa harus diingatkan? Kalau enggak nanti saya mencetak orang-orang sombong. Ya. Anda tahu bukan untuk Anda jadi sombong. Anda tahu posisi Anda, supaya Anda juga membawa orang-orang yang belum masuk menjadi posisi anak Allah. Mereka juga boleh dijadikan sebagai anak-anak Allah juga. Amin. Rangkul mereka, angkat mereka. Mereka masih ada di dalam posisi seperti Anda yang dahulu. Anda yang telah dikeluarkan dari posisi Anda yang lemah itu, sekarang Anda boleh mengangkat mereka yang lemah itu. Supaya mereka tahu sebenarnya dia harus ada di daerah mana. Anda adalah anak Allah. Sadarkan terus, bina terus, sampai dia boleh menjadi anak Allah juga. Makanya Yesus mengajarkan tentang apa? Membasuh kaki itu. Ya. Yesus yang guru itu dia basuh kaki muridnya, sampai muridnya yang namanya Petrus itu, dia bilang, guru nggak layak aku. Lalu Yesus bilang, kalau kamu nggak mau dibasuh, kamu nggak dapat sesuatu. Kalau gitu, jangan hanya kakiku, seluruh tubuhku. Itu namanya mandi, Petrus. Kamu sudah bersih, sudah mandi dengan firman. Tapi masalah mencuci kaki ini hal yang berbeda. Untuk mandiin orang, nggak harus jongkok seperti itu, kan? Anda berdiri ambil gayung, guyur aja dari atas kepala seluruh badan basah, tuh kan? Tapi untuk membasuh kaki, mencuci kaki murid ini, dia harus duduk lebih rendah daripada yang dicuci kakinya. Amin. Nah, jangan merasa Anda lebih hebat dari orang lain. Karena posisimu seperti ini, jangan Anda merasa menghina orang itu. Kamu tuh apa? Rendahkan dirimu. Ya enggak? Hargai orang itu. Anda nggak bisa melayani tanpa menghargai orang lain. Amin. Kalau sudah Anda hina, orang itu pasti menutup pintu Anda, betul nggak? Anda nggak bisa komunikasi lagi dengan dia. Walaupun dia lemah seperti itu, karena Anda hargai, Anda junjung tinggi lebih daripada ya Anda bisa menolong orang itu nanti akhirnya. Kaki yang kotor itu bisa Anda bersihkan, Anda cuci sampai bersih akhirnya, betul nggak? Tapi Anda harus posisinya lebih rendah dari orang itu. Amin. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Amin. Utamakan orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Amin. Mulai belajar, itu jiwa pelayan namanya. Ya, tapi punya otoritas. Anda duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Ayat penutup Matius 20 ayat 25 sampai 28. Perhatikan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Saudara,
Oh, itu Tuhan Yesus memberikan contoh teladan bagi kita semuanya. Kalau orang dunia memerintah dengan tangan besi, Anda memerintah dengan kasih. Amin. Mengasihi mereka. Sama seperti Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Aku datang bukan untuk dimengerti, tapi aku datang untuk mengerti kamu. Betul enggak? Nah, mulai belajar malam hari ini. Otoritas anak Allah telah diberikan kepada kita semuanya. Oke? Puji Tuhan, akhirnya 3 sesi kita sudah tuntaskan tentang otoritas anak Allah ini. Besok kita akan lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu masalah tabiat daging. Ya, nah besok masalah tabiat daging. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir dan besok kita akan kembali belajar dalam online discipleship. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.